Dunia sedang berteriak, media menampilkan tangisan, reruntuhan, dan bendera. Tapi suara langit tidak ikut dalam irama dusta itu. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran yang tajam, yang tidak ditampilkan di layar kaca, tapi tertulis dalam firman yang hidup dan kekal. Firman Allah yang tidak bisa disuap dan tidak bisa dipelintir. Karena yang sedang terjadi bukan sekadar perang, tapi penghakiman. Dan dalam penghakiman ini, ada satu bangsa yang terus-menerus memilih memberontak kepada ketetapan Tuhan, Palestina. Dan inilah 3 kesalahan fatal Palestina yang membuat langit sendiri menolak mereka. Kesalahan pertama, mereka tahu tanah itu bukan milik mereka, tapi mereka memilih berbohong, saudaraku. Tahu tidak bahwa salah satu petinggi Palestina secara terbuka mengakui bahwa identitas Palestina itu hanyalah strategi? Zuhair Mohsen, seorang komandan dalam PLO, pada tahun 1977 berkata, "Bangsa Palestina tidak pernah ada. Penciptaan negara Palestina adalah alat politik untuk menghancurkan Israel." Mereka sendiri yang bilang begitu. Tanah itu bukan milik mereka, tapi mereka memilih untuk berdusta kepada dunia, menyamar sebagai korban, padahal merekalah perancang utama kebohongan ini. Dan lihatlah, dunia memakan dusta itu dengan lahap. Free Palestine tanpa tahu bahwa bendera yang mereka kibarkan adalah bendera pemberontakan terhadap janji Allah sendiri. Firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 9 ayat 5 dan 6 berkata, "Yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Mereka tahu tanah itu milik Israel. Mereka tahu itu bukan warisan mereka. Tapi mereka tetap menggertak dunia dan menuduh Israel sebagai penjajah. Padahal mereka sendirilah pendatang dan penjajah ideologis." Itulah kesalahan pertama. Tahu bahwa bukan hak mereka, tapi tetap membangun mimpi di atas kebohongan. Kesalahan kedua, mereka adalah bangsa terkutuk, dan Tuhan telah menetapkan penghakiman atas mereka. Saudaraku, tidak semua bangsa yang menderita adalah bangsa yang diberkati. Tidak semua korban di layar adalah korban di mata Tuhan. Dan tidak semua air mata yang ditampilkan manusia disetujui oleh langit. Ada air mata yang keluar dari hati yang hancur, tapi ada juga air mata yang mengalir dari roh pemberontakan yang dihukum. Dan itulah air mata Palestina. Dunia hari ini berlomba-lomba menunjukkan belas kasihan kepada Palestina, dan mereka sedang berdiri di sisi bangsa yang telah dikutuk oleh Tuhan. Saya tahu kalimat ini terdengar keras, tapi kita tidak sedang bermain politik. Kita sedang membedah nubuat. Palestina roh yang berakar dari wilayah dan keturunan Edom, Filistin, dan kawan-kawan Moab, yaitu musuh-musuh kuno Israel yang telah dikutuk Tuhan secara langsung. Obadja pasal 1 ayat 10 berkata, "Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka cela akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya." Obadja tidak menulis itu sebagai puisi. Itu adalah vonis dari mulut Tuhan sendiri terhadap Edom, yang kemudian dikenal sebagai Idumea, dan terhubung erat secara leluhur dan wilayah dengan bangsa-bangsa yang hari ini menyebut dirinya Palestina. Tuhan melihat bagaimana mereka bersorak saat Israel jatuh, bagaimana mereka merampas saat Yerusalem ditaklukkan, dan hari ini mereka masih melakukannya. Mereka tidak berubah. Mereka masih bersorak ketika Yahudi dibantai. Mereka masih bersorak ketika bom meledak di Tel Aviv. Mereka masih tertawa di balik tangis kamera. Yehezkiel berkata, "Engkau membenci aku dan menyerahkan umatku kepada pedang." Hari ini mereka menuntut kemerdekaan,
Tapi Tuhan berkata, tidak ada damai bagi orang fasik. Yesaya pasal 48 ayat 22. Mereka bukan korban. Mereka adalah bagian dari sistem antikristus yang sedang menyusun kekuatan di akhir zaman. Mereka bukan anak-anak terang. Mereka adalah kaki tangan dari roh pemberontakan yang sedang menentang Yerusalem. Mereka adalah bangsa yang menolak Israel, menolak kebenaran, dan menolak Yesus. Dan Yesus sudah berkata, barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Mereka bukan hanya berbeda keyakinan, mereka sedang melawan Tuhan dengan segenap kekuatan dan dukungan dunia. Dan karena itu, murka Tuhan tidak bisa dihindari. Di dalam Yoel, Tuhan mengaum dari Sion dan mengeluarkan suaranya dari Yerusalem. Langit dan bumi gemetar. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Lihat itu. Tuhan tidak berkata tempat perlindungan bagi semua korban. Tuhan tidak berkata benteng bagi dunia Arab. Tapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi Israel. Saudaraku, Palestina bukan sedang menuju kemenangan. Mereka sedang berlari masuk ke dalam badai murka kekal. Dan mereka tidak bisa berkata mereka tidak tahu, karena Tuhan telah memperingatkan sejak dahulu. Tapi mereka tetap memilih kebencian, mereka tetap memilih pedang. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa memakai pedang, akan binasa oleh pedang. Matius pasal 26 ayat 52. Itulah kesalahan kedua dan yang paling fatal. Mereka adalah bangsa yang telah ditetapkan untuk dihukum, dan mereka tetap menari di jalur penghakiman dengan bendera di tangan dan propaganda di bibir. Kesalahan ketiga, mereka adalah bangsa Arab yang ingin menghapus tanah perjanjian. Saudaraku, dunia hari ini menyebut Palestina sebagai penduduk asli Tanah Kudus. Mereka membangun narasi seolah-olah mereka adalah korban penjajahan, seolah-olah mereka adalah pemilik sah tanah itu. Tapi sejarah, bukan sejarah propaganda, tapi sejarah fakta, berkata sebaliknya. Palestina adalah bagian dari dunia Arab. Mereka bukan suku Lewi, bukan suku Yehuda. Mereka bukan keturunan Ishak, bukan anak-anak perjanjian. Mereka tidak memiliki akar historis, rohani, atau legal atas Yerusalem. Mereka adalah hasil migrasi kekaisaran Islam pada abad ke-7 dan ke-8. Mereka datang setelah Israel dijatuhkan dan menumpang di atas reruntuhan Yerusalem. Dunia ingin menghapus fakta ini. Dunia ingin membentuk ulang sejarah, tapi langit mencatat semuanya. Dan sejak awal tujuan mereka bukan untuk berdamai. Tujuan mereka adalah menghapus Israel dari peta dunia. Mereka tidak menyembunyikan niat itu. Dalam piagam Hamas tahun 1988, dengan terang-terangan mereka menulis, Israel akan ada dan akan terus ada sampai Islam menghapusnya, sebagaimana telah dihapus sebelumnya. Itu bukan slogan. Itu deklarasi perang terhadap perjanjian Tuhan. Itu penghinaan terhadap Tuhan. Mereka mengibarkan bendera di atas tanah suci, menyebutnya milik mereka, padahal Tuhan sudah bersumpah bahwa tanah itu adalah milik Israel. Dan bangsa manapun yang menyentuh warisan Tuhan akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Mereka bukan penduduk asli. Mereka adalah pewaris kebencian terhadap Israel. Mereka adalah kaki tangan dari sistem yang ingin menghancurkan umat pilihan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan murka. Dan ketika Tuhan murka, bukan karena emosi, tapi karena keadilannya dilanggar. Firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal 35 ayat 6. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menjadikan engkau darah dan darah akan mengejar engkau. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Saudaraku, itulah kesalahan ketiga Palestina yang membawa mereka kepada penghakiman. Mereka bukan hanya menyerang Israel, mereka berani menentang pemilik tanah itu, yaitu Tuhan sendiri.
Saudaraku, langit sedang tidak diam. Tuhan tidak sedang membiarkan bumi menari dalam dusta dan pemberontakan. Ia sedang berbicara melalui peristiwa, melalui penghakiman, dan melalui firman-Nya yang tak berubah. Dan sore ini, kita telah melihat bukan hanya wajah dunia, tapi wajah sejati dari pertempuran ini. Pertempuran antara terang dan gelap, antara kebenaran dan kepalsuan, antara janji Tuhan dan pemberontakan manusia. Palestina bukan sekadar isu politik. Ia adalah simbol dari sebuah roh yang sejak awal menolak ketetapan Allah. Dan siapapun yang berdiri di pihak roh itu akan ikut menuai murka yang sama. Firman Tuhan tidak akan gagal. Israel tidak akan dihapus. Yerusalem tidak akan dibagi. Tanah perjanjian akan tetap milik umat perjanjian. Dan siapa yang berani menyentuh warisan Tuhan akan berhadapan langsung dengan tangannya yang kudus. Saudaraku, di akhir zaman ini tidak ada posisi netral, tidak ada zona abu-abu. Yesus berkata, "Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku." Hari ini dunia memilih untuk berdiri bersama Palestina. Tapi engkau, pilihlah untuk berdiri bersama Tuhan. Jangan larut dalam air mata palsu yang disutradarai dunia. Tangisilah apa yang Tuhan tangisi. Belalah apa yang Tuhan belah. Dan berdoalah bagi apa yang Tuhan telah janjikan. Yerusalem. Firman Tuhan berkata, "Berdoalah bagi damai sejahtera Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa." Mazmur pasal 122 ayat 6. Sore ini, mari kita luruskan hati. Mari kita pilih terang, walau dunia memaksa kita berdiri dalam gelap. Mari kita berdiri bukan karena popularitas, tapi karena kebenaran. Sebab akan tiba saatnya, bukan bendera yang diselamatkan, tapi jiwa-jiwa yang memilih untuk berdiri bersama Tuhan dan tidak ikut berlutut di hadapan sistem yang menolak Kristus. Tuhan membela Israel, Tuhan menentang pemberontakan, dan Tuhan sedang datang kembali, bukan sebagai bayi di palungan, tapi sebagai raja yang mengadili bangsa-bangsa dari Yerusalem. Bersiaplah dan berdirilah di pihak yang benar, sebab hari itu sudah sangat dekat. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih,
dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu.
Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.